Momen haji yang telah berlangsung mengingatkan kita pada salah satu peristiwa penting bersejarah di dalam Islam, yaitu Haji Wada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan Haji Wada karena haji ini merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sejumlah sejarawan Muslim itu mencatat begitu detail rangkaian haji yang pertama sekaligus terakhir bagi Nabi, dari mulai mempersiapkan pembekalan sampai kembali lagi ke kota Madinah. Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menikmati momen ibadah haji terakhir beliau saat itu. Hal itu dibuktikan dengan kesengajaan Nabi memperlambat laju kendaraan beliau dari Madinah menuju Makkah. Pada pagi hari sesudah sholat subuh, berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mina menuju Padang Arafah. Rasulullah menunggangi onta beliau Al-Qaswa, diiringi oleh ribuan umat yang sama-sama melakukan ibadah haji. Sambil berjalan, mereka bertakbir dengan suara bergelombang, bersahut-sahutan dan menyerukan talbiyah. Sesampai di tengah-tengah lembah Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan ontanya di suatu tempat di ketinggian. Di dekatnya berdiri seseorang bernama Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang mempunyai suara keras dan lantang. Ia ditugaskan untuk menyambung suara Rasul agar jelas terdengar oleh umat banyak yang berhimpun pada saat itu. Rasulullah tetap duduk di atas ontanya agar dapat terlihat oleh orang banyak. Didahuluinya khutbah yang terkenal sebagai khutbatul wada, khutbah perpisahan itu dengan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khutbah itu dengan sedikit perubahan ditambahkan keesokan harinya di tanggal 10 Zulhijjah, diucapkan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina sewaktu perjalanan pulang menuju Makkah. Rasulullah berkhutbah dengan kalimat yang mudah dipahami oleh semua lapisan umat. Haji Wada merupakan simbol kemantapan iman umat muslim, sebab momen tersebut menjadi hari-hari terakhir Nabi bersama umatnya, karena tidak lama setelah itu beliau wafat. Dalam potongan khutbah haji yang beliau sampaikan di tengah lautan manusia, beliau berpesan, ayyuhan nas isma'u qawli, wahai sekalian manusia, dengarlah perkataanku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza bihadzal mauqifi abadan. Aku belum tahu secara pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini dan dengan keadaan yang seperti ini. Belum selesai beliau berpidato, turun kembali ayat Al-Quran yang semakin memperkuat bahwa tidak lama lagi Nabi akan tutup usia. Turun Quran surah Al-Maidah, di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jamaah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa Haji Wada ini merupakan momen bersejarah yang menjadi teladan penting bagi peningkatan kualitas iman setiap muslim dan persatuan umat. Seyogyanya umat muslim lebih kompak dalam menjaga persatuan. Kita menyaksikan sendiri saat momen haji ada jutaan umat muslim dari berbagai negara kemudian berkumpul menjadi satu dalam niat yang sama untuk beribadah. Mereka terdiri dari ragam bangsa, dari ragam budaya, bahasa, ras, suku. Ini merupakan simbol persatuan muslim global yang sempurna. Perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah punya relevansi dengan kondisi yang kita rasakan saat ini. Saat ini bahkan sesama muslim itu kerap berselisih. Perbedaan yang ada seharusnya
itu membuat pemicu untuk saling memahami, bukan malah menjadi sumbu persengketaan. Apalagi misal dalam menghadapi tahun-tahun politik ini, penting bagi kita untuk mengingat beberapa prinsip yang dapat membantu menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam dan sebagai warga negara. Pertama, kita harus mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Politik yang sehat adalah politik yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, yang bertujuan untuk memajukan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kedua, kita harus senantiasa menjunjung tinggi etika. Berbeda pendapat adalah hal yang wajar, namun kita harus menjaga sikap yang santun dan menghormati perbedaan pendapat. Kritik yang membangun dan dialog yang konstruktif adalah cara yang tepat untuk kita mencapai kebaikan bersama. Ketiga, kita harus menjaga hubungan baik antar sesama umat Islam dan juga antar umat Islam dengan umat beragama lainnya. Kerukunan antar umat beragama adalah pondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus mengedepankan dialog, toleransi, dan saling menghormati sebagai prinsip dasar di dalam berinteraksi dengan sesama. Jamaah rahimakumullah. Poin kedua yang bisa kita petik dari peristiwa sejarah penting Haji Wada ini adalah bahwa khutbah Rasulullah SAW di Arafah dan Mina pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah tersebut merupakan pedoman penting bagi umat Islam karena banyak mengandung nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Salah satu orasi berorientasi pendidikan HAM yang disampaikan oleh Nabi SAW pada saat Haji Wada tersebut adalah, sesungguhnya darah, kehormatan dan harta kalian itu suci. Di hari yang suci ini, di tempat yang suci ini, tidak ada supremasi atas orang Arab terhadap orang non-Arab, begitu pula sebaliknya, dan juga orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, kecuali karena ketakwaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan secara umum HAM adalah tanggung jawab kita semua, tetapi secara normatif pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum adalah negara. Dalam hal ini pemerintah. Kita sebagai aparatur negara ataupun aparatur pemerintahan secara hukum bertanggung jawab terhadap kemajuan, perlindungan, dan penegakan hukum dan HAM.